yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusalluna bil khairat wa ulaika minas sholihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasqa' min du'ain la yasma'. Sadaqallahu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu orang tua kami yang berhadir yang kami muliakan, jamaah salat tarawih sekalian rahimakumullah. Mengisi pengajian kita menjelang salat tarawih, kami akan menyampaikan satu fatwa almarhum Bapak Sampai Lubis berkenaan dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu, hadirin Allah, ada 4 amal yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan ini. Walaupun amal kita itu banyak, tapi 4 ini sangat dianjurkan. Pertama, baca Quran. Kedua, salat tarawih. Ketiga, i'tikaf. Keempat, bersedekah. Itu sangat dianjurkan. Ya. I'tikaf di luar masjid, berhenti maksudnya berdiam diri di masjid. Walaupun hanya begitu duduk, sekedar duduk saja, bangkit lagi, kemudian bisa lagi i'tikaf. Asal saja diniatkan di dalam hati. Itulah kelebihan masjid. Selain masjid tidak ada yang dapat di'tikafi. Gedung mewah kayak manapun, nyamannya kayak manapun di dalamnya, tidak bisa i'tikaf kalau bukan masjid. Yang kedua, yang tidak dapat dilakukan sama masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau bapak-bapak nanti sholat ini tidak dijamin, bisa ke lapangan kriket, entah pelataran mana, ke lapangan benteng, ke lapangan merdeka, di seluruh tanah lapang yang kita sholat id itu tidak ada tahiyat tanah lapang dan tanah parkir. Tidak ada, datang saja duduk. Tapi kalau di masjid ada namanya sholat tahiyatul masjid, sangat dianjurkan itu. Rasul bilang, "Idza dakhala ahadukum fil masjid, falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Apabila salah seorang tamu di sini kita umat Muhammad masuk dalam masjid, ruku 2 kali ruku sebelum duduk. Sebelum duduk ruku ya. Rasul hanya membilang sholat 2 rakaat, tidak disebut nama sholatnya itu. Oleh ulama itu namanya sholat tahiyatul masjid. Tahiyat tidak ada selain di masjid. Yang kedua pada itu baca Quran. Akhir-akhir ini kan ada orang yang membuat pernyataan baca Quran itu kalau tidak tahu artinya tidak ada pahalanya. Ya. Padahal tahun 60-an mungkin 58, 59 itu buat asal itu kan pulau besar sebenarnya. Bapak yang tua cepat tahu itu, wafatnya tahun 72. Ya. Pulau besar juga Muhammad Asad Ali kata beliau, baca Quran tahu atau tidak artinya kalau Qurannya dibaca berpahala. Cuma kalau kita cari hadisnya yang mengatakan seperti itu tidak ada. Siapa baca Quran yang belum tahu artinya berpahala, tidak ada hadisnya seperti itu. Memang tidak ada. Tapi karena beliau ulama, diambil ayat, diambil hadis, diberikan natijah, simpulan dari ayat dan hadis itu menyatakan orang baca Quran tahu atau tidak artinya berpahala. Caranya beliau mengemukakan dalil itu begini. Dibaca beliau pertama, dan terus beliau pertama surah Yusuf ayat 3. Apa kata Allah pada surah Yusuf? Inna anzal Al-Quran mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnal Quran, kami turunkan Al-Quran bilisanin Arabi, dengan bahasa Arab, la'allakum taqilun. Menurut pernyataan beliau, Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad dan sampai kepada
Mari yang manapun begitu datang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperkenankan hambanya dari Masjid Haram Masjid Aqsa yang telah diberkati sekelilingnya. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum ya. Gak baca Quran itu, baca aja. Tapi kalau ada orang datang baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim Shadaqallahul Azim, pasti dia baca Quran. Kenapa? Yang Arab itu dibaca. Kalau baca terjemahnya cuma terjemah Quran, baca artinya cuma arti Quran, baca tafsirnya tafsir Quran, yang Quran yang bahasa Arabnya. Kemudian Bapak dan Ibu, kata beliau juga, adakah Allah dan Rasul menyuruh kita baca Quran? Kalau diteliti ayat itu, lebih banyak kali hadis Rasul yang menyuruh kita baca Quran. Ayat Quran yang pendek aja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kata Allah, bacakanlah yang mudah dari Al-Quran. Walaupun tujukan ayat ini kita suruh baca pelaku yang mudah, Pak. Kita sholat yang 2 rakaat yang ada ayatnya itu, pilihlah di mana-mana yang mudah. Tapi yang pasti ayat itu secara umum nyuruh itu baca Quran. Yang kedua, Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Siapa baca Quran, nanti Quran bakal datang di hari kiamat memberikan pertolongan sama dia. Kata Al-Marhum Tuan Hasan, siapa yang membaca Al-Quran karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, itu kan amal saleh. Kita kerjakan perintah Allah, kerjakan perintah Rasul, ini amal saleh. Orang yang beriman lalu beramal saleh, Tuhan sudah berjanji, Tuhan langsung yang berjanji pada surah Al-Maidah ayat 9. Apa kata Allah? Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Kata Allah, Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman, kepada kita lah. Kenapa? Kalau dia melakukan amal saleh, apa janji Allah? Maghfirah, ampunan, wa ajrun 'azim, pahala yang besar. Jadi kata beliau, baca Quran tak tahu artinya tetap berpahala. Tapi kalau kita tahu artinya atau maksudnya, lebih bagus lagi. Lalu dua penutup yang beliau kutip dua hadis lagi. Kata Rasulullah, afdalul ibadati ummati tilawatil Quran. Ibadah yang paling afdal umatku adalah baca Quran, dan baca Quran ibadah yang paling terakhir. Dia kutip lagi hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, maka harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu ayat dari kitab Allah. Bapak Ibu jamaah yang mulia, hadirlah yang Allah. Bila Rasul mengatakan kitab Allah itu Quran, bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil. Siapa yang membaca satu huruf saja kitab Allah, walau hasanah. Kata Rasulullah, Allah akan beri sama dia itu satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalih, yang satu tadi dilipat gandakan oleh Allah 10 kebajikan. Kata Rasulullah di penghujung hadis, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Sedangkan alif lam mim saja bukan dapat diartikan itu, Pak. Mana bisa diartikan alif lam mim? Alif lam ra, nun, ta, yasin, enggak ada artinya ini. Tidak dapat diartikan. Walakin kata Rasulullah, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Tegas buat kita fatwa ini, baca Quran tidak tahu artinya tetap berpahala. Kenapa? Melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Bahkan bapak-bapak saya untuk nih, setelah ulama kita meninggal tahun 72. Tahun 80-an kan meninggal almarhum Buya Hamka, ulama besar daripada beliau itu kan ulama yang memang mendunia. Ya, satu ketika beliau pernah ditanya oleh orang yang tidak beragama Islam, Tuan bilang Quran itu petunjuk sama umat Islam. Ya iya, benar, itu Quran itu kami
waktu